Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat-sehat saja. Jumpa lagi dengan saya, Tarmizi Rumah Hitam, dari Bengkel Tanjak, Bengkel Saja Rumah Hitam. Ya, komunitas di Rumah Hitam Simpang Batam. Ini menunaikan janji membaca cerpen ya. Jadi kita baca cerpen lagi ya. Biasa baca puisi, ada baca cerpen. Kali ini cerpen Rumah Gadang. Ini karya ya Al-Muhtaram ya, Tuan Nurham Abdul Wahab ya. Bang Nurham, terima kasih mempersilakan saya membacakan cerpen, salah satu cerpen yang sedang dalam proses cetak sekarang, kumpulan cerpen Bang Nurham ya. Oke, Rumah Gadang ini semacam kisah nyata agaknya, tapi tak tahu lah ya, fiktif atau mungkin ya pandai-pandai pengarang lah. Mudah-mudahan ada iktibar yang boleh kita kutip. Rumah Gadang, karya Nurham Abdul Wahab. Haji Safrial dan Haji Amri memeluk kakak mereka. Air mata mereka bertiga bercucuran. Pertemuan tak terencana di pelataran Masjid Nabawi, Madinah, sangat mengharukan. Maafkan kami Uni, maafkan kami, ujar Haji Safrial dan Haji Amri bergantian. Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, namun itu pun telah cukup untuk membuat mereka menjadi pemenang, bukan pecundang. Tak jauh dari situ, Ustadz Subhan dan ayahnya memandang peristiwa hebat itu dengan tersenyum. Dari senyum itu, telinga Haji Safrial dan Haji Amri kembali mendengar suara lembut namun tegas ponakan mereka itu. Insya Allah, Om Iyal dan Om Am, ini Om Iyal ini Haji Safrial ya, Om Am itu Haji Amri ya. Insya Allah Om Iyal dan Om Am akan menang di pengadilan. Tapi percayalah, Om berdua akan kalah dalam kehidupan. Wah, ini berat ini. Namun, ketika itu perkataan ponakannya itu tak membuat Haji Safrial dan Haji Amri mengubah keputusannya. Bahkan menganggapnya dengan remeh dan senyum cimeeh. Cimeeh itu bahasa Padang, bahasa Minang ya. Oke, seterusnya kekerasan hati mereka itulah yang kemudian membuat nenek mama, tetua-tetua adat, masyarakat adat bermufakat di kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang, Provinsi Sumatera Barat, LKAAM Sumbar ya, di Gedung Abdul Kamil, Padang Kota. Setelah itu mereka melakukan long march Save Rumah Gadang atau SRG sejauh sekitar 3 km menuju kantor Gubernur Sumatera Barat. Sembari membawa spanduk panjang bertulis Save Rumah Gadang, Payakumbuh. Barisan paling depan, sebagian besar peserta long march yang berpakaian khas adat Minangkabau itu juga membawa pamflet bermacam ukuran, bentuk, dan bunyi tulisan. Di antaranya Save Rumah Gadang, usir pengusaha perusahaan adat, Rumah Gadang milik Basamo, Rumah Gadang milik Basamo, merusak Rumah Gadang, merusak Minang, dan beberapa pamflet lainnya. Rombongan long march itu berjumlah lebih dari 700 orang. Ramai. Mereka menyusuri jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Damar, sebelum berbelok ke Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Bandar Purus, tempat bangunan kantor Gubernur Sumatera Barat berdiri megah. Di sana mereka melakukan orasi adat dan budaya dan meminta Gubernur Sumatera Barat
dan jajarannya ikut andil menjaga adat, budaya, dan warisan di bumi Minangkabau. Sedangkan sehari sebelumnya, massa juga menyegel seluruh aktivitas kantor cabang utama PT Alam Raya Minang Sentosa di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Padang, tidak jauh dari Masjid Jami' Pauh, Padang. Di hari dan waktu yang sama, lebih dari 400 orang juga melakukan long march dari Payakumbuh. Mereka terdiri dari pengurus LKAAM, nenek mama, tetua-tetua adat, masyarakat adat, dan organisasi mak-mak yang berasal dari kota Payakumbuh dan 50 kota sekitarnya. Mereka bergerak dari kantor wali kota Payakumbuh menuju lokasi komplek rumah gadang tertua di Payakumbuh yang terletak di Koto Nan Ampe, Payakumbuh Barat. Di sana, peserta aksi damai tanpa kekerasan fisik dan senjata meminta alat berat dan para pekerja yang akan membangun hotel Armisa untuk tidak bekerja. Mereka menilai aktivitas pembangunan itu ilegal sebab tidak mendapat izin Pemko Payakumbuh. Dan sebagai langkah nyata, bersama polisi Pamong Praja Pemko Payakumbuh, mereka memblokir jalan masuk ke lokasi pembangunan dengan penjagaan keamanan yang ketat berlapis bergilir-giliran. Long March Sep Rumah Gadang ini merupakan sikap ketidaksetujuan masyarakat adat Sumatera Barat terhadap rencana pembangunan sarana hotel dan hiburan di komplek rumah gadang tertua di kota Payakumbuh itu. Pembangunan sarana hotel dan hiburan itu dilaksanakan PT Alam Raya Minang Sentosa, perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan berkantor cabang utama di Padang dan dijalankan Haji Safrial dan Haji Amri. Namun semua orang tahu mereka berdua bukanlah pemilik dan pemodal utama perusahaan. Mereka hanya orang upahan yang namanya dikedepankan. Mungkin si anu lah belakang tuh. Ya. Aksi Long March ini mendapat dukungan pemerintah daerah karena lokasi komplek rumah gadang seluas 5,5 hektar itu rencananya akan dijadikan sebagai lokasi Rumah Amanah Adat Minang atau RAM RAM oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemko Payakumbuh. Seperti di tempat lain, RAM di Payakumbuh itu nanti akan dikelola oleh ahli waris. Nah, termasuklah Safrial sama Haji Abdi tadi ya, mestinya. Sedang seluruh biaya perawatan dan operasional akan ditanggung bersama oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kota Payakumbuh. Enak kan? Gerakan aksi penolakan yang besar dan bergelombang di wilayah Sumatera Barat tak diduga oleh Haji Safrial dan Haji Amri sebelumnya. Tadinya mereka menganggap upaya mereka menuntut bagian harta warisan hanyalah urusan mereka sekeluarga. Antara mereka berdua dengan sang kakak, Mak Ides. Hanya sebatas itu saja. 3 orang nih berarti kakak nih. Ya. Sajak samulo lah awak sampaikan. Kami datang mewakili ama untuk mencari jalan keluar. Kamilah sampaikan usulan ama. Rumah gadang tu milik Basamo. Kalau Om Iyal dan Om Am tetap pasikare, kami balapeh tangan. Anjale, jangan sampai hubungan kekeluargaan ko jadi ranggang dek basi tagang. Awak hanya minta tolong, jangan sakiti ama dan orang kampung. Dah elok, ujar Ustadz Subahan. Dari nada bicaranya dapat diketahui hati Ustadz Subahan tersimpan amarah yang memuncah, namun tertahan tak terluap. Ustadz Subahan ini
anak Maides ya. Setelah berkata begitu, Ustadz Subahan berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan, diikuti ketiga kakak perempuannya. Mereka terlihat sangat kecewa dengan kedua pamannya itu, yang bersikeras dan memaksakan kehendak. Padahal awalnya ia berharap pertemuan itu penuh kegembiraan dan keceriaan secara kekeluargaan. Sebab perjumpaan mereka adalah perjumpaan pertama setelah lebih dari 7 tahun tak bersua. Lama tuh, hampir 2 kali pemilu. Ustadz Subahan adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Maides. Selama 7 tahun terakhir dia berada di India dan Madinah untuk memperdalam ngaji ilmu agama dan dakwah. Dalam musyawarah kekeluargaan itu dialah yang ditunjuk menjadi juru bicara. Dia dan ketiga kakaknya datang mewakili Maides untuk bermusyawarah mufakat dengan kedua adik ibunya itu. Subhan, angdak buliah Pak itu, duduklah dulu, sergah Om Iyal sambil berdiri dari kursi dengan wajah mengeras. Memang semenjak awal tiba tadi, Haji Safrial dan Haji Amri tampak tak puas hati tersebab kakaknya Maides tak ikut hadir dalam musyawarah mufakat itu, dan kegeramannya memuncak tersebab pernyataan dan perkataan Subahan yang mereka nilai melampau batas, kurang beradab terhadap orang tua, apalagi pamannya, mama. Tapi Ustadz Subahan dan ketiga kakak perempuannya sudah tidak peduli. Mereka terus melangkahkan kaki meninggalkan meeting room kecil sebuah hotel di Payakumbuh itu dengan wajah kaku. Mulut mereka terkunci dan berjalan dengan tergesa sekali. Mereka bergegas melintasi lobi menuju tempat kendaraan diparkir. Om Iyal dan Om Am yang namanya disebut-sebut Ustadz Subahan itu adalah adik kandung Maides. Keduanya sudah lama bermastautin di Jakarta. Bermastautin itu menetap, ya. Tadi pagi mereka terbang ke Padang dan melanjutkan perjalanan ke Payakumbuh dengan kendaraan pribadi. Sebelum berangkat ke Payakumbuh, mereka menggelar rapat di kantor cabang utama PT Alam Raya Minang Sentosa, sebuah perusahaan real estate dan perhotelan yang mereka jalankan di Padang, untuk menyiapkan semua berkas sebagai bahan musyawarah keluarga di Payakumbuh malam itu. Di Payakumbuh mereka tidak menginap di rumah gadang yang telah disediakan, melainkan di hotel yang dipesan pihak perusahaan. Mereka tidak datang berdua saja, namun juga didampingi seorang pengacara kondang. Mana tuh kondang? Yang dibawa dari Jakarta dan 2 pengacara mereka dari Padang. 3 aja pengacara aja. Oke, kita teruskan. Kalau Uni Ides ndak nio, kami kan menuntut ke pengadilan. Dalam hukum agama kanlah jaleh. Awak ikut saja hukum itu. Ambo raso Uni dan Uda Somat, anak-anak dan menantu-menantu pastilah paham perkara itu. Begitu Haji Safrial menegaskan pendapatnya. Lebih dari 4 bulan lalu ketika ia datang ke rumah kakaknya Maides di Payakumbuh. 4 bulan itu ketika didatangi. Kedatangannya memang khusus untuk membicarakan perihal pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka yang dalam pandangan mereka telah dikuasai Maides. Dan suudon namanya. Maides adalah orang yang keras mempertahankan adat budaya warisan peninggalan turun-temurun orang tuanya. Adiknya Iyal dan Am tahu itu, dan kerasnya Maides itulah rupanya yang menjadi sebab kekecewaan mereka. Padahal mereka telah menyiapkan anggaran dengan jumlah besar untuk keluarga Maides. Jika menyetujui rancangan yang telah mereka siapkan, baik berupa dana cash maupun saham. Ia berharap kakaknya akan nurut oleh iming-iming tersebut.
Uni hanya menjalankan amanat adat, amanat kampung. Kalian paham itu? Insya Allah, semua peninggalan Buya dan Bunda di Payakumbuh ko milik kita bersama. Uni indak pernah paraso punyo dan indak kan mengubahnya. Kalian pun bahkan ketika pemerintah akan merehab rumah gadang, Uni meminta persetujuan adat dan nenek mama orang kampung sadonyo. Lebih dahulu. Jelas Pak Ides ketika itu. Dan setelah malam pertemuan dengan Ustadz Subhan dan ketiga kakaknya di Payakumbuh itu, nasilah sudah menjadi bubur di Panjarangan. Haji Sabrial dan Haji Amri telah bersikeras mendaftarkan kasus sengketa harta warisan itu ke Pengadilan Negeri Payakumbuh. Melalui pengacara mereka tentu ya. Pengadilan Negeri Payakumbuh pun terpaksa menyiapkan agenda acara sengketa. Lebih dari 3 bulan mereka mempersiapkan sebelum melayangkan surat pemanggilan. Dalam masa itu, pihak pengadilan berulang kali mengingatkan Haji Sabrial dan Haji Amri bahwa langkah yang mereka tempuh akan mendapat tanggapan dan tantangan keras. Namun Haji Sabrial dan Haji Amri tetap lebih keras. Apapun konsekuensinya akan kita tempuh. Ini menyangkut harga diri kami sebagai anak laki-laki. Kita adalah pemenang, bukan pecundang. Ingat itu. Tegas Haji Sabrial dan Haji Amri di hadapan pengacara mereka. Maka mereka pun bertungkus lumus untuk memenangkan perkara. Dari seluruh lahan seluas 5,5 hektar sesuai dengan hukum agama hendaknya dibagi menjadi 5 bahagian. Begitu permintaan mereka. 2 bagian untuk Haji Sabrial, 2 bagian untuk Haji Amri, dan 1 bagian untuk Mak Ides. Itu pun dengan catatan bagian Haji Sabrial dan Haji Amri berada di bagian paling dekat dengan jalan poros utama. Padahal disitulah lokasi berdirinya rumah gadang tertua kebanggaan kota Payakumbuh itu. Tindakan mereka itu langsung mendapat tanggapan dari keluarga Mak Ides. Atas hasil mufakat keluarga beserta nenek mama dan tetua-tetua adat di Payakumbuh, Ustadz Subhan dan Ustadz Hasan, salah seorang menantu Mak Ides, diutus menemui kedua pamannya di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ustadz Subhan dan Ustadz Hasan juga menguraikan hukum-hukum agama yang berhubungan dengan faraidah, ya. Hukum pembagian harta warisan. Semuanya mereka uraikan secara gamblang dan mudah dicerna. Sedetail-detailnya, lengkap dengan dalil-dalil. Dan berkali-kali Haji Sabrial dan Haji Amri menyatakan persetujuan mereka atas semua uraian tersebut. Semuanya sudah jelas kan? Jadi, sampaikan ke ama kalian. Dan kami, jar Haji Sabrial dan Haji Amri senada. Dengan nada sinis dan dingin. Mereka merasa berada di atas angin. Di ujung pertemuan, Ustadz Subhan sempat menyampaikan bahwa membawa masalah pembagian harta warisan ini ke pengadilan adalah aib dan akan menjadi catatan hitam dalam sejarah kampung, adat, dan keluarga. Insya Allah, Om Ial dan Om Am akan menang di pengadilan. Tapi percayalah, Om Baduwo akan kalah dalam kehidupan. Ujarnya. Tak memakan waktu lama, kabar sengketa itu pun tersebar. Tak hanya di Payakumbuh dan sekitar, namun juga sampai ke seluruh ceruk wilayah di Sumatera Barat. Bahkan juga diikuti dengan seksama oleh kaum perantauan di seluruh wilayah Indonesia dan luar negara. Sangat banyak orang membicarakannya. Tidak hanya di lapau-lapau kampung dan desa, namun juga di hotel-hotel bintang 5. Ada yang pro, ada yang kontra. Kelanjutan dari hasil pertemuan
kakak adik itu jadi sangat ditunggu-tunggu. Sebab rupanya secara diam-diam hampir semua laki-laki Minang di perantauan berharap Haji Safrial dan Haji Amri memenangkan perkara sengketa warisan itu. Wah, jadi tiga cerita dia. Mana jadinya? Nah, itu Bang Nurham Abdul Wahab yang tahu Jadi sembang-sembang kita dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam, Bengkel Sajak Rumah Hitam, Komunitas Seni Rumah Hitam Sekupang Batam. Semoga ada intibar yang boleh kita tangkap dari cerpen Bang Nurham Abdul Wahab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.